Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dimsum? Alhamdulillah ya. Hari ini kita balik lagi di channelnya Dimsum. Mudah-mudahan semuanya sahabat Dimsum dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini ada edisi yang berbeda di channelnya Dimsum. Di sini bersama sahabat UMKM Karawang. Edisi spesialnya apa nih sahabat Dimsum? Yaitu kita akan menghadirkan seorang wanita inspiratif yang mudah-mudahan menjadi inspiratif juga untuk wanita-wanita Indonesia yang ada di luar sana. Kali ini kita akan menghadirkan Ibu Bidan Nur Asia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Iya, boleh mau bertegur sapa dulu dengan sahabat lo UMKM? Halo, selamat malam. Kami dari Rumah Bersalin Buah Hati yang beralamat di Perumnas Bumi, Teluk Jambe, Blok ND 18. Iya, alhamdulillah nih gitu ya, ada Ibu Nur. Bu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Bu, karena di sini ada Ibu, jadi saya ingin menggali nih tentang perjalanan Ibu atau sejarah Ibu menjadi bidan gitu kan. Awalnya tahun berapa nih Bu? Bisa diceritakan nggak Bu ke sahabat Dimsum? Iya. Tahun 1994 tuh lulus ya, lulus kebidanan ya. Kita itu kerja di pemerintah karena wajib ikatan dinas ya. Jadi waktu itu ditempatkan di daerah terpencil, di daerah Pedes Kerawang Utara. Belum ada listrik. Jalannya masih masih belum sebagus sekarang ya. Belum ada listrik. Di situ 2 tahun, kemudian kita pindah ke Teluk Jambe, Puskesmas Teluk Jambe, karena memang lebih dekat ya. Di situ hanya sekitar 1 tahun. Tahun 96 kita mengundurkan diri, mengundurkan diri untuk kerja di pemerintah. Ya, akhirnya kita istirahat sebentar, dan tahun 99 itu merintis bidan mandiri. Ya. Jadi kita nggak terikat lagi kerja di pemerintah. Jadi bidan mandiri itu tahun 99 beralamatkan di Resinda. Jadi awalnya di Resinda dulu ya. Di Resinda itu lumayan tuh antusiasnya banget karena itu perumahan baru berkembang ya. Dan memang waktu itu bagus, dan akhirnya kita ekspansi keluar gitu kan. Bapaknya itu menyarankan untuk di sini di Rumah Bersalin yang sekarang ini tahun 2009. Tahun 2009. Berarti kalau di Resinda tahun 99 ke sini 2009, berarti Ibu di sana 10 tahun ya? 10 tahun di Resinda ya. 10 tahun di Resinda, terus pindah ke sini dan sampai sekarang 2022 13 tahun klinik bersalin. Klinik bersalin Buah Hati Karawang. Ya, berarti sudah berapa tadi Bu? 12 tahun. 12 tahun. Kalau dari bidannya itu tahun 94. Hitung aja sendiri. Hitung aja sendiri gitu. Sudah lebih dari 20 tahun ya. Berarti udah termasuk bidan senior mungkin ya Bu ya. Bidan senior. Nih Bu, selama proses bertahun-tahun menjadi bidan, seorang bidan Bu, sebenarnya perizinannya gampang atau gimana sih Bu untuk bisa membuka bidan sendiri gitu? Iya, gampang lah, karena gampang ya. Jadi kita tetap dari bawah, dari bawah itu mulai dari RT, RW ke puskesmas, ke dinas, terus ke pemerintah, terus ada ke instansi ibunya sendiri. Gitu. Ya, termasuk gampang lah. Gitu. Berarti sudah komplit perizinannya untuk bisa membuka klinik bersalin Buah Hati gitu. Jadi jangan khawatir nih buat sahabat Dimsum yang memang mau konsultasi mengenai proses kehamilan ataupun persalinan yang lain gitu. Tinggal datang ke sini ke Perumahan Bumi Teluk Jambe. Apa saja sih Bu? Boleh cerita nggak sertifikat yang memang bukan sertifikat ya?
prestasi maksudnya, prestasi atau mungkin pengalaman ibu mungkin mendalami ilmu kebidanan yang memang sangat ibu banggakan itu apa sih? Di sini sih saya kalau seminar-seminar itu udah sering banget ya. Sering banget. Dalam negeri, luar negeri juga kita pernah gitu kan. Wah, luar negeri juga. Gitu. Cina, Malaysia gitu ya. Ya, alhamdulillah. Cuman yang paling berkesan sekali gitu kan, selama mengikuti seminar-seminar itu pernah ikut Perinasia. Perinasia itu yang tahun 2016. Lokasinya di mana? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kalimantan. Ya. Di Kalimantan jauh banget. Jauh banget itu. Sampai benar-benar itu kenapa sangat berkesan ya. Jadi di situ tuh narasumbernya orang luar. Amerika semua. Jadi dia dokter kandungan, dokter anak, ya dokter kandungan, dokter anak. Dan kita eksklusif benar-benar di situ tuh selama 5 hari itu dipandu cuman grup kita itu cuman 7 orang. 7 orang dengan dipandu dua dokter kandungan sama dokter anak. Itu kita belajar tentang kegawat-gawatan ibu sama bayi. Jadi Perinasia itu adalah mengenai sebenarnya itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Cuman di situ tuh bergabung ada dokter kandungan, bidan, perawat, tenaga kesehatan di situ. Ya. Semuanya ada di situ ya. Mengadakan pelatihan. Pelatihannya tuh langsung banget itu Kopantu. Cuman ya berkesan. Jadi nancep gitu, nancep banget ya kayak gitu tuh. Berarti selama ini Bu, selama proses menjadi seorang bidan banyak sekali mungkin ya ini yang namanya pelatihan-pelatihan ibu. Banyak. Itu kan menjadi tambahan ilmu mungkin ya buat ibu menjadi seorang bidan. Nah, kalau misalnya banyak sekali ilmu yang ibu dapat, berarti kan nanti implementasinya adalah ke fasilitas klinik nih yang ada di Rumah Bersalin Buah Hati. Apa saja sih Bu fasilitas yang memang diadakan di sini di Rumah Bersalin Buah Hati ini? Iya, jadi kita tetap sih di bidang kesehatan reproduksi ya. Jadi periksa hamil, terus USG ya, terus kemudian persalinan normal dengan penyulit, terus kemudian juga kita ada vaksinasi bayi, balita, juga dewasa dengan vaksin-vaksin lokal maupun impor gitu. Kemudian juga kita ada vaksin untuk khusus ibunya ya, tentang vaksin kanker serviks. Ada juga di sini. Ada di sini kanker serviks kita ada dengan pemeriksaan terlebih dahulu, pemeriksaan pap smear berarti. Iya. Gimana untuk ini buat perempuan tuh sangat penting sekali ya gitu, sahabat Dimsum. Apalagi berkaitan dengan yang namanya kanker rahim. Itu berarti sebelum kita harus melakukan pap smear dulu ya Bu ya. Berapa sih Bu gitu anggaran di sini kalau misal saya nih Bu pingin di pap smear gitu kan? Yang jelas di sini itu di bawah banget tarif rumah sakit yang ada sekitarnya. Jadi boleh ibu pastikan dulu deh ke rumah sakit mau pemeriksaan pap smear itu berapa, terus boleh cross check ke kita. Yang pasti terjangkau. Iya, soalnya kadang-kadang perempuan itu gitu Bu. Jadi berasa berasa sehat gitu ya, padahal kita nggak tahu ya untuk kondisi yang di dalam tubuh kan. Stadium 1, kedua nggak bergejala. 3, 4 baru bergejala. Padahal fase di situ udah fase terlambat. Kalau pas 3, 4 itu sudah fase terlambat. Nah, 1, 2 masih kita bisa obati. Kalau nih jadi sedikit menarik nih sahabat Dimsum ya. Kalau misal berkaitan dengan yang namanya kanker serviks ya gitu kan. Nah Bu, kalau untuk gejala 1, 2 biasanya apa sih yang timbulnya? Iya, biasanya yang paling kelihatan banget itu biasanya yang paling kelihatan banget itu ada keluar darah postcoitus gitu kan. Pas hubungan suami istri di luar siklus haid. Nah itu yang paling kelihatan. Di luar siklus haid. Di luar siklus haid ketika berhubungan keluar darah. Nah itu. Jadi kalau udah ada keluar kayak gitu, udah periksa aja lah pap smear. Gitu. Tapi tidak ada rasa yang timbul di perut nggak Bu gitu, apa sakit nyeri haid ketika haid gitu kan, kadang-kadang suka sakit suka sakit gitu kan, kadang-kadang haid itu gejala bukan, atau memang itu mah
biasa gitu. Tapi yang paling kita patut curigai itu Oh, yang hubungan keluar darah di luar siklus head. Atau misalnya sudah menopause, tiba-tiba keluar darah ya gitu. Menopause gitu. Iya, tapi beda-beda ya, Bu? Iya, beda-beda. Ketika ada, kan di sini juga di klinik rumah bersalin ini, Buah Hati ini kan memang ada suntik itu ya, vaksin kanker kan. Nah, berarti sebelum kita tahu atau sebelum kita pasmer atau gimana Bu prosesnya? Ya, jadi gini, sebelum kita memutuskan untuk vaksin kanker serviks, jadi biasanya ada prosedur yang harus dijalani, yaitu pap smear. Pap smear itu mengambil sampel dari mulut rahimnya, kita baca hasilnya tuh sekitar 2 minggu nanti ada hasilnya. Konfirmasi nanti kasih tahu ke pasiennya positif apa negatif. Kalau negatif berarti dia tidak tertular penyakit kanker. Nah, itu boleh kita memutuskan untuk jangan sampai terkena penyakit itu dengan penyuntikan vaksin. Gitu. Kalau positif ya itu harus pemeriksaan lebih lanjut. Karena dia di stadium berapa? Untuk pengobatan ya. Untuk pengobatan. Ini biasanya adalah hal yang paling mengerikan ya Bu ya, buat perempuan, buat wanita Indonesia. Untuk sahabat Dimsum adalah kanker yang tahu-tahu udah stadium 3, stadium 4 gitu namanya. Makanya nih untuk sahabat Dimsum di klinik rumah bersalin Buah Hati tersedia untuk sahabat Dimsum untuk bisa melakukan pap smear dan ada vaksinnya ya Bu.